Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda semuanya? Semoga bunda semua selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya Anissa hari ini akan berbagi kepada bunda semuanya tentang bagaimana menjadi guru yang asyik bagi anak-anak di rumah. Sungguh apa yang saya sharingkan hari ini bukan bermaksud mengajari bunda semuanya, namun saya ingin berbagi apa saja pengalaman saya selama mendampingi anak-anak belajar di rumah kurang lebih tahun kelima, dan kebetulan anak-anak kami homeschooling. Mudah-mudahan benar berkenan. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau ditanya yang pertama, apakah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki seorang ibu agar bisa asik menemani anak-anaknya di rumah? Maka jawaban yang paling penting itu adalah mindset. Apa itu mindset? Pola pikir seorang ibu. Yang pertama adalah ibu meyakini bahwa dirinya madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ibu adalah orang yang akan mengajarkan pertama kali hal-hal baru dalam kehidupan anak-anaknya. Dan yang kedua adalah ketika seorang ibu membersamai anaknya di rumah, inilah saat yang terbaik bagi seorang ibu menemukan kemilau potensi diri anaknya. Apa saja kelebihan anak kita yang akan bisa kita kembangkan menjadi hal yang luar biasa dari diri anak kita, dan juga apa saja kekurangan yang mereka miliki yang bisa kita bantu untuk memperbaikinya. Maka mari ibu-ibu semua kita bersyukur diberikan amanah oleh Allah menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita, dan juga kita bersyukur diberi amanah oleh Allah untuk mendampingi anak-anak kita hingga nanti kita menemukan apa saja hal-hal baik dalam dirinya yang insya Allah melalui tangan kita anak-anak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi umat, orang-orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya anak-anak asik belajar bersama ibunya? Kalau kami pribadi, yang pertama adalah membuat jadwal harian bagi ibu di rumah. Mengapa ini penting? Karena memang fitrahnya seorang perempuan pasti banyak sekali yang difikirkannya. Nah, oleh karena itu, kita wajib membuat jadwal harian. Kapan tugas ini harus dikerjakan, kapan harus posting jualan online, misalnya ya yang jualan online ya, kapan kita harus menemani anak-anak belajar, kapan kita harus mungkin menemani anak kita yang bayi. Kita bikin jadwal harian seperti itu. Dan yang kedua, bagi kami adalah sangat penting mengatur rencana pembelajaran anak-anak. Yang pertama, kapan hariannya, apa saja hariannya, yang kedua apa saja mingguannya, dan apa saja materi bulanannya. Nah, kalau bunda-bunda yang anak-anaknya tidak homeschooling, mungkin rencana pembelajaran ini terasa lebih ringan ya, karena memang sudah diamanahkan ke sekolah. Hanya saja mungkin yang sekarang masih perlu diadaptasi itu adalah ketika pembelajaran semuanya dalam metode daring, semua tugas dikirim by daring. Ya memang terasa berbeda, namun yakinlah bunda, kalau kitanya stres, sesungguhnya anak kita jauh lebih stres. Karena dia menerima push bukan hanya dari sekolahnya, tapi juga dari kitanya. Karena itu mudah-mudahan kita bisa memaklumi, dan kami juga berharap sih sekolah bisa memaklumi bahwa dengan metode daring ini tidak semua pelajaran harus diberi tugas yang sedemikian banyak. Dan kalaupun misalnya ada tugas yang sedemikian banyak, bisa disesuaikan kapan pengumpulan tugasnya, atau juga dicari metode yang lebih nyaman bagi sekolah dan anak-anaknya. Dan juga mudah-mudahan orang tua menjadi tahu, oh ternyata ketika menemani anak-anak belajar, anak saya hari ini belajarnya ini, apa ya yang bisa saya kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari anak saya. Nah, biasanya bun, kalau kita bisa menggali pelajaran yang mereka dapat di sekolah, kemudian kita hubungkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, insya Allah akan terasa lebih menarik pembelajarannya. Dan memang di sini membutuhkan sekali kesabaran bunda-bundanya. Semangat ya bunda ya. Yang ketiga, support system dari keluarga, terutama pasangan. Kalau saya pribadi ini yang paling penting juga.
saya menyampaikan kepada suami karena saya adalah juga ibu, saya juga adalah guru di rumah. Sementara suami saya tugasnya dulu sering pergi-pergi, sekarang pun saat pandemi beliau lebih sering di luar rumah, maka saya sampaikan kepada beliau setidaknya sediakanlah kedua telinga dan juga hati untuk mendengarkan perasaan saya dalam satu hari itu. Kalau tidak bisa satu hari, minimal dalam beberapa hari, sehingga tidak menumpuk dan tidak keluar menjadi unek-unek yang panjang dan akhirnya meledak. Nah, terus yang keempat, banyak belajar dari ahli. Kalau belajar ini mah sudah sangat banyak sekali ya Bunda ya. Zaman sekarang kita bisa belajar dari mana saja, bisa dapat yang gratis ataupun bayar, maka kita banyak belajar dari mereka. Dan yang kelima, fokuskan pada kelebihan yang anak miliki. Nah, biasanya nih, kalau dulu mereka ke sekolah, kita nggak lihat mereka ngapain di sekolah ya. Nah, sekarang kan kita lihat semua apa yang mereka lakukan di rumah. Seringnya kita melihat saja kekurangannya, tapi kita suka lupa sama kelebihannya. Nah, tugas kita adalah sekarang melihat apa sih yang anak kita miliki kelebihannya ini, apa sih dia bagusnya dalam potensi apa. Contohnya, ada anak yang dia kurang di hafalannya tapi ternyata tulisannya bagus. Nah, kita bisa kembangkan. Kalau gitu mungkin dia bisa kita arahkan, kita cari kegiatan-kegiatan untuk dia menulis, menyalurkan bakatnya yang menulis yang bagus itu. Atau yang mungkin bakatnya lebih kepada hafalan bukan menulis atau yang lain. Cari apa kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita salurkan kemampuan anak kita itu. Semangat Bunda semuanya. Nah, gimana sih pembelajaran kami di rumah? Sedikit cerita saja ya Bunda ya. Kalau kami di rumah biasanya ketika ketemu suatu tema, maka media yang paling sering kami gunakan diantaranya Al-Quran. Apa saja misalnya membahas tentang air, maka saya akan mengajak anak-anak menggali dari Al-Quran, apa sih ayat apa yang ada akan menyatakan tentang air di dalam Al-Quran, apa maksudnya, atau mungkin dari hadis apa yang membahas tentang air, dan buku apa sih fakta-fakta tentang air tersebut. Dan yang kedua juga mungkin bisa belajar langsung dari sumbernya. Mungkin kita punya teman seorang ahli, kita bisa datangi teman kita dan meminta teman kita menjelaskannya. Atau mungkin kita bisa datangi tempat-tempat yang menjelaskan tentang air tersebut, misalnya di museum-museum. Dan yang ketiga, ini juga paling banyak nih dipelajari oleh anak-anak zaman sekarang, itu adalah belajar dari video yang ada di YouTube. Oke, yang berikutnya adalah tips asik menemani anak-anak belajar. Yang pertama, pastikan Bunda mulai pagi hari dengan tenang dan bahagia. Karena ada ahli yang bilang, kalau Bunda senang di pagi hari, maka seisi rumah menjadi tenang. Mari kita awali pagi hari kita, mulai besok hari dengan tenang dan bahagia. Dan yang kedua, usahakan jangan tinggalkan tilawah ba'da subuh. Kalau saya pribadi, Bunda merasa ketika kita tilawah ba'da subuh itu kita bisa mengelola waktu dengan baik. Jadi hari itu terasa lebih panjang, ternyata baru jam segini, tapi alhamdulillah sudah banyak pekerjaan yang sudah saya tuntaskan. Yang ketiga adalah jaga komunikasi dengan pasangan. Seperti tadi yang saya bilang ya Bunda ya, pasangan adalah support system kita yang paling utama. Yang keempat adalah stop membandingkan anak-anak dengan saudara atau anak-anak orang lain. Nah, yang paling sering dialami itu adalah mungkin ketika anak-anak merasa dibanding-bandingkan. Si ini bisa A, si itu bisa B, kamu kok nggak bisa apa-apa? Nah, hindari membandingkan anak dengan saudara atau teman-temannya. Kita saja tidak senang membandingkan, apalagi anak-anak kita. Yang berikutnya adalah tentukan prioritas harian. Tadi kalau kita sudah menentukan jadwal harian, maka kita tentukan prioritas harian kita. Mana yang jadi prioritas kita sekarang? Apakah bisnis kita, apakah tugas-tugas kita, atau anak-anak kita? Nah, biasanya kalau kita sudah tentukan prioritas ini, kita bisa tahu kapan bersikap, bagaimana mengambil keputusan. Yang keenam adalah perbanyak syukur. Nah, kalau kita banyak syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat kita. Kalau kita kufur, maka Allah akan menyiapkan siksanya yang amat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Terus gimana sih caranya supaya mempraktekkan syukur?
Kalau bunda-bunda semua bisa lakukan, mungkin bisa menuliskan jurnal syukur semacam diary. Kita bilang sama Allah, terima kasih ya Allah, hari ini saya sudah bisa begini-begini. Dan bisa juga kita ajak anak-anak kita melatih syukur ini dengan misalnya membuat jurnal syukur tadi, atau juga kita membuat pohon syukur. Maka setiap hari menuliskan di atas daun dari kertas, tulis syukurnya, tempelkan di rumah. Jadi terlihat ketika mereka bersyukur tumbuh besar pohonnya. Itu yang pernah kami lakukan. Yang ketujuh adalah ambil waktu untuk me time yang sederhana aja bunda ya. Me time-nya nggak mesti harus jalan-jalan atau harus dihadiahi tas yang keren. Kalau saya mencari me time-nya, biasanya saya ingin malam-malam itu saya bilang sama suami saya ingin dihadiahi martabak. Akhirnya malam itu kita beli martabak bareng-bareng, menikmati bareng-bareng. Dan yang terakhir adalah yakin setiap anak ada kelebihan dan kekurangan. Lagi fokuskan pada kita bunda untuk melihat kelebihannya, bukan kekurangannya. Insya Allah anak kita jadi orang yang hebat. Nah, demikian sharing dari saya. Bismillah, semoga Allah bimbing setiap langkah dan usaha mendampingi Ananda. Semangat bunda semuanya, selamat berjuang. Kita bisa, kita mampu, go go go, fight fight fight, win win win. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.